lagi diteliti oleh Polda. Ini banyak orang stres ya di Republik ini, menciptakan ilusi-ilusi yang seringkali romantisme sejarah ini ternyata ada orang yang percaya juga kan begitu ya, menjadi pengikutnya. Nah, sebelum ini akan menimbulkan keresahan, tadi malam Pak Kapolda sudah melaporkan, sedang melakukan penelitian. Kalau ada aspek pidana kita akan. Yang namanya sudah empire itu bukan ngurusin cuman NKRI. Kalau nuklir itu nanti dikendalikan, ngurusin tatanan seluruh negara-negara. Dan itu dari saya bilang Bandung kan bagian NKRI. Maka saya bilang, cobalah kita bangkit bangsa ini. Kita lahir dari bangsa yang besar, dari pemimpin yang besar, dari leluhur yang besar. Maka itulah canangan daripada dulu Bung Karno mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar. Pola kayak apa sih, impian macam apa sih? Kan tentunya ada sebuah sistem. Ya, sebuah sistem ini. Maka perang dunia ketiga yang dimaksud sekarang ini bukan perang senjata, bukan perang nuklir yang selama ini 10 negara-negara itu akan diledakkan masing-masing. Kalau semua 10 negara itu besar, negara besar dari ratusan ribu nuklir diledakkan, apa ya jadinya? Semua yang ada di bumi hanguslah, dan tiada bumi, dan semua terjadi tengkorak. Lalu pada persoalan seperti ini ada siapa yang bisa menentukan itu? Jadi bukan BIM salah BIM. Sunda Empire memiliki atas sistem tatanan dunia yang saat ini bisa mengalahkan Jack Ma, bisa mengalahkan itu siapa satunya? Bill Gates. Dan itu adalah dua orang ini, insya Allah waktu dekat ini kita juga ada kesepakatan kemarin bahwa ini adalah gabungan dalam satu empire system. Sunda Empire yang telah menyediakannya. Adapun kadang-kala misalkan mau nge-es ataupun mau minum apa beli sendiri, ya itu wajar kondisi seperti itu ya. Mau apa misalkan itu kan persoalan seperti itu. Dan kita bersemangat menyalurkan eksistensi hidup kita itu pada hal-hal yang konkret ya, menjadi manusia yang cerdas, bermanfaat, bukan sekadar simbol-simbol yang sebenarnya sudah tidak ada, tidak eksis, bahkan saya duga di karang-karang. Malukan sebagai gubernur jenderal, sebagai gubernur Jawa Barat, gubernur jenderal, sebagai gubernur Jawa Barat tidak paham itu tentang Sunda Empire. Negara Republik Indonesia itu kosong. Yang mengisi keuangan negara itu adalah ayah angkat saya atau Ketua Majelis Tinggi Selako, yaitu Bapak Bambang Utomo. Pelaksanaan pencetakan uang itu dilaksanakan di Australia. Apa pengembalian ini untuk kesejahteraan bangsa dan negara NKRI. Tahun 2020 berakhir. Tahun 2020 berakhir. Sebelum masa itu berakhir, maka kita persiapkan dari sekarang 2018, 2019, 2020. Tidak bisa tidak. Harus kita siapkan waktu itu. Di mana setiap orang akan hadir untuk memperpanjang negerinya, atau kalau tidak, mereka akan berhutang sampai dunia kiamat. Kita bisa mengampuni sistem penggunaan aset-aset bumi asal mereka datang ke Bandung, mendaftarkan diri kepada sistem imperium dunia namanya Kekaisaran Sunda, Kekaisaran Matahari. Ini banyak orang stres ya di Republik ini. Yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Yang pertama adalah mengembalikan satu jati diri bangsa ya, bangsa-bangsa di dunia, terutama dengan kelahirannya empire system ini nanti akan menghadapi pada dunia ketiga. Faktornya adalah bahwa empire ini dalam hal ini Sunda Empire itu
meneruskan atas dinasti-dinasti di dalam proses perjuangan setelah dinasti daripada Pajajaran Siliwangi telah meneruskan atas pembangunan pemerintahan setelah Perang Dunia Kedua, maka dekade waktu 75 tahun ini seluruhan atas penggunaan tanah berakhir. Dalam artian proses Sisilen atau disebut Persil C itu perjanjian agraria dari seluruh negara-negara itu berakhir. Dalam artian untuk diteruskan kembali ya, dalam artian nanti makanya kita tetap lagi. Makanya bisa lihat bahwa nanti dengan 15 Agustus 2020 The Heritage 17 yang dipimpin oleh dalam ini Paus Paulus di Vatikan telah selesai dan sekarang sudah dipindahkan pada posisi saya di Indonesia, dalam ini di Bandung. Saya selaku The Heritage 17 itu Sekretaris Jenderal, di mana itu adalah sebagai panjangan tangan dari Empire atau dalam ini Kaisar ya, itu untuk penataan terhadap PBB ya. PBB juga berakhir tahun 2020-24. BP berakhir dalam artian diperbarui kembali nanti di Bandung. Semuanya karena lahirnya di Bandung. Bandung secara de facto de jure memiliki satu kekuatan bahwa Bandung merupakan bumi Atlantik ya. Disepakati oleh seluruh tatanan kepala negara maupun raja-raja sedunia dan diakui pada perintis perleluhur kita adalah Bandung sebagai daerah titik nol. Makanya titik nol itu artinya daerah primitive land ini Bandung sebagai pusat yang dianggap dalam artian seluruh tatanan pemimpin-pemimpin dunia adalah merupakan sesuatu yang bisa melantik atau mengesahkan. Karena Bandung adalah Banda Indung ya. Jadi Banda Indung yang punya uang, yang punya dana, yang punya emas. Dari sektor emas itu dari mana keisaran uang itu diukur pada persis luasnya bumi. Kebetulan pewarisnya itu jatuh kepada Pajajaran Siliwangi dan dinasti kesini adalah Sunda Kala. Dan itu perjanjian. Makanya sudah jangan diartikan oleh sempit ya. Jangan kemudian menamakan budayawan Sunda nggak kenal dengan Sunda Empire. Memalukan itu. Ideologinya adalah Pancasila. Bahkan dekade Sunda Empire tahun 2016 kita menyepakati bahwa Pancasila akan kita kembangkan, kita terapkan kepada seluruh negara-negara karena itu adalah sudah teruji ya bahwa Pancasila adalah merupakan daripada nilai-nilai sumber yang ada pada posisi di seluruh kitabullah. Maka kesepakatan inilah nanti dalam waktu dekat setelah 2020 ini tatanan bumi seluruh ASEAN akan menggunakan Pancasila itu. Adalah NKRI bahwa ini apa yang namanya Sunda Empire itu bukan ngurusin cuman NKRI, ngurusin tatanan seluruh negara-negara dan itu dari saya bilang Bandung kan bagian NKRI. Maka saya bilang cobalah kita bangkit bangsa ini. Kita lahir dari bangsa yang besar, dari pemimpin yang besar, dari leluhur yang besar. Maka itulah canangan daripada dulu Bung Karno mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar. Pola kayak apa sih, impian macam apa sih? Kan tentunya ada sebuah sistem. Ya, sebuah sistem ini. Maka perang dunia ketiga yang dimaksud sekarang ini bukan perang senjata, bukan perang nuklir yang selama ini 10 negara-negara itu akan diledakkan masing-masing. Kalau semua 10 negara itu negara besar dari ratusan ribu nuklir diledakkan, apa yang jadinya? Semua yang ada di bumi hanguslah dan tiada bumi dan semua terjadi tengkorak. Lalu persoalan seperti ini ada siapa yang bisa menentukan itu? Jadi bukan bim salah bim. Sunda Empire memiliki atas sistem tatanan dunia yang saat ini bisa mengalahkan Jack Ma, bisa mengalahkan itu siapa satunya? Bill Gates. Dan itu adalah dua orang ini, insya Allah waktu dekat ini kita juga ada kesepakatan kemarin bahwa ini adalah gabungan dalam satu empire system. Ya, karena yang Sunda Empire itu kakek nenek. Kalau ibarat negara-negara ini yang ada adalah anak-anak. Kalau ada anak yang bandel juga tetap disayang ya. Begitu. Jadi persoalan-persoalan persoalan dunia itu bukan hanya di Indonesia. Coba lihat peperangan yang ada di negeri di luar itu semuanya. Itu adalah anak-anaknya dari Sunda Empire semuanya. Ya, jadi biar bandel juga tetap aja masih kita sayang. Semuanya negara-negara, terutama Amerika juga kita bersahabat. Ya, kemudian Inggris bersahabat. Semuanya bersahabat. Belanda pun bersahabat. Coba simak dengan kondisi keadaan bangsa ini, bangsa-bangsa ini. Kenapa kok kemarin Paus Paulus adalah mengundurkan diri? Kemudian kenapa itu Presiden Bank Dunia mengundurkan diri, wong enak kok. Kenapa itu adalah Perdana Menteri Papua Negeri mengundurkan diri? Kenapa adalah Presiden Inggris mengundurkan diri? Ya, Perdana Menteri. Jadi persoalan-persoalan ini adalah bangsa harus simak.
Jadi membangun bangsa ini tidak cukup karena persoalan ada di internal di dalam Indonesia, tetapi ada pada posisi tatanan internasional. Kita harus perhatikan. Kita telah lama meninggal sebuah sistem internasional sejak Bung Karno meninggalkan dari keluar PBB. Kerajaan yang mana? Tidak boleh satu kerajaan yang tumbuh sejak Perang Dunia Kedua tanpa izin atas Sunda Empire. Begitupun pemerintahan, ya, tidak ada perjanjiannya setelah Perang Dunia Kedua. Kalau misalkan kita akan menyaksikan satu bentuk kerajaan yang diumumkan saudara Toto Santoso, itu adalah salah besar. Tidak ada boleh. Karena kalau itu benar mengaku sebagai kerajaan yang ada tumbuh, kami Sunda Empire akan menuntut bahwa kejahatan perang yang dilakukan Perang Dunia Kedua atas bom Hiroshima, Nagasaki, dialah yang kita tuntut. Sudah diperiksa, GPM kemarin dengan teman-teman sudah diperiksa, dan alhamdulillah Polda tidak menemukan sesuatu yang disebut kriminal atau apa. Semua dipulangkan dengan baik, ya. Dan pada hari ini Ratu Agung pun datang menghadirinya, Ratu Agung Sunda Empire, ya, yang dalam hal ini Ibunda Ratu Agung Ratna Ningrum, ya, Al-Misri Siliwangi juga hadir, itu saudara tua saya, itu juga hadir pada hari ini. Dan insya Allah tidak ada masalah. Makanya Abdul dan Kamil kemarin bicara ngomong juga sudah memang tidak ditemukan soal tatanan tindakan hukum dan kejahatan. Yang terpikirkan adalah persoalan sekarang, masyarakat justru dengan adanya Sunda Empire ini adalah diuntungkan, ya, karena ada perlindungan secara internasional. Bukan hanya Bandung, Sunda Empire itu seluruh jagat raya ini. Di Bandung itu hanya satu pusat daerah Atlantik, yaitu pusat ibu kotanya dunia. Makanya Bandung tidak ada boleh kerusuhan sedikit pun. Kalau tidak diganti itu Kapolresnya kalau ada kerusuhan, misal kemarin kejadian, ya, pemuda apa itu pada berantem nggak boleh. Sunda Empire tidak ada pengikut, ya. Yang ada adalah tatanan bumi di mana anggota-anggotanya adalah seluruh pemerintahan dan negara-negara di bumi ini. Adapun pejabat-pejabatnya ya ada di Amerika, ada di Pentagon sebagai Security Council. Ya, ada polisi dunia itu tadi saya bilang Security Council yang diatur PBB. Ada itu Defense Council yang diatur oleh Inggris, ya. Ada itu Mahkamah Internasional, itu Sunda Empire punya. Ada itu Swiss, itu Sunda Empire punya. Sekarang aja ada mereka warga di sini ikut sertakan. Karena di dalam proses tatanan nanti tanggal 15 2020 itu negara-negara akan datang, diundang atau tidak diundang. 15 Agustus 2020 diundang atau tidak diundang, mereka internasional mau akan datang kepada tempat sebagai indungnya, ya. Jadi menyiapkan tatanan bumi, tatanannya itu, ya. Tidak ada persoalan kemudian dana-dana masyarakat, tidak merugikan dana masyarakat. Bicara tentang kekhawatiran misalkan ada dana-dana negara, yang ada kami mau membantu pada persoalan tatanan Republik Indonesia. Bila satu halnya bisa mengikuti sebuah sistem tatanan internasional secara baik, kami akan bantu tatanan itu yang lebih baik. Sunda Empire yang telah menyediakannya. Adapun kadang-kala misalkan mau nge-es ataupun mau minum apa beli sendiri, ya itu wajar kondisi seperti itu, ya. Mau apa misalkan itu kan persoalan seperti itu. Harapannya dengan adanya munculnya satu kebangkitan pada sisi dinasti Sunda Kala, yaitu yang meneruskan dinasti Pajajaran Siliwangi, harapannya sebagai dalam hal ini Indonesia menyambut baik, karena jangan sampai malu dengan negara-negara lain, di mana negara-negara lain pun, ya, negara-negara lain pun telah mengakui dan masih berinduk pada tatanan itu, ya, sehingga tidak ada perlu pejabat-pejabat pun siapapun dari RT hingga presiden atau MPR DPR tidak perlu menyampaikan keresahan kepada masyarakat. Karena apa? Kami menjamin bahwa persoalan tatanan ini Sunda Empire tidak ada membuat keresahan atau kegaduhan pada persoalan kepada masyarakat ini, dan tidak akan merugikan uang negara, nggak ada ceritanya. Sunda Empire itu mengenal pada kaisaran Sunda, itu dari dulu itu kaisarnya ada, ya, dan sekarang yang meneruskan ya pewarisnya. Itulah Ibunda Kaisar Ratna Agung Ningrum Al-Misri, ya, Siliwangi. Ya, rajanya nggak ada, ya. Saya sekarang menjabat di Hari Sebentin adalah sebagai Sekretaris Jenderal, ya. Iya, dari 17 penataan dunia ya di atas PBB itu ada namanya di Hari Sebentin yang selama ini tata ulang dengan kondisi yang ditugaskan 75 tahun oleh Empire pada zaman setelah 45 ini, ya, Perang Dunia Kedua, itu adalah di Hari Sebentin dilakukan oleh Vatikan. Dan saya saat ini adalah duduk situ, dan kedua adalah saya menjabat saat ini adalah juga Gubernur Jenderal Sunda Nusantara, ya, yang meliputi wilayah 54 negara. Itu baru Gubernur Jenderal Nusantara. Jadi terbagi atas 6 wilayah lainnya. Jadi semuanya keseluruhan negara-negara itu ada 190
Naman itu udah terdaftar semuanya keseluruhan. Dan jadi apa? Sunda Empire ini setelah sekarang ini lagi menyiapkan sebuah sistem ya. Makanya tidak ada kegiatan-kegiatan yang harus kayak rame-rame atau gimana ya. Sistem Empire sistem itulah yang akan mengatur tatanan di dalam komputerisasi ya. Kalau nuklir itu nanti dikendalikan, saya juga akan mintakan dengan kondisi teknisnya adalah mintakan dengan kondisi fatwa ya, penerimaan fatwa ataupun perintah instruksi dari GPM aja. Begini, nuklir itu kalau misalkan mau dihentikan, satu adalah merupakan nanti adalah Prime Minister melalui saya diumumkan pada satu instruksi ya namanya. Kemudian instruksi secara tertulis. Yang kedua adalah pada persoalan sistem Empire system akan mengatur sebuah sistem itu ya. Bayangkan dengan 10 negara-negara ya, 10 negara penghasil nuklir dunia itu ratusan ribu nuklir. 2 nuklir aja Jepang tuh habis kemarin nyawanya kok ya, imbas kemana. Apabila terjadi itu nggak akan bisa. Jadi bukan hayalan sebuah mimpi atau kayak dikatakan fiksi dan sebagainya, dikatakan mereka adalah orang-orang yang mengatakan begitu. Sudah Empire telah menjadikan satu panitiaan, sekarang sudah dibentuk, saya sebagai ketuanya, adalah mau mengadakan satu konferensi wanita sedunia yang dihadiri oleh seluruh ibu negara dan ratu negara ya, ratu-ratu pemerintahan di luar, untuk membuat satu dukungan dan ketetapan di mana kaum ibu berperan dalam rangka penyatuan seluruh negara-negara di dunia ini dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan bagi seluruh umat di bumi tanpa kecuali dan mewujudkan perdamaian segera mungkin. Jadi ada di sana, dan salah satunya adalah Pancasila akan kita terapkan secara lebih luas, yaitu akan diterapkan di negara yang ya seluruh dunia, walaupun dimulai nanti dari ASEAN ataupun dimulai dari bumi Nusantara yang 54 negara itu. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang gue bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.